sahabat Daai, kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Aku hari ini lagi jalan-jalan di suatu gang yang lumayan sempit. Ini daerahnya Teluk Gong. Dan aku lumayan lapar, ini udah lewat jam makan siang. Aku nemu nih satu restoran namanya Smile Veggie. Ini adalah makanan bagan si api-api. Penasaran kan? Aku pengen tahu nih makanannya seapi-api itu nggak ya? Yuk kita langsung check out. Nah ini nih sahabat Daai, ini makanan bagan si api-api. Well, kecuali yang ini ya. Ini dari Jepang, bahkan bukan dari Indonesia. Nanti belakangan aja kita cobain. Tapi aku pingin dulu yang bikin ngiler ini nih, kue tiao. Nggak pernah kan di Jakarta lihat kue tiao, tapi warnanya merah-merah kayak gini. Tapi pasti yang biasa sama kue tiao Jawa bingung kenapa warnanya nggak coklat. Ya karena memang dari bagan si api-api. Yuk kita cobain. Gurih-gurih. Dikit aja ya, ini cuka bukan kecap. Aduk dulu. Gurih-gurih pedes gitu loh. Lada putih. Gitu ya, rasanya gurih banget, seger, pedas, ada rasa tomat-tomatnya dikit. Memang beda sama kue tiao Jawa yang warnanya lebih hitam ya, karena kecapnya banyak. Itu lebih, gurihnya tuh lebih ke arah manis gitu. Kalau ini gurihnya lebih ke arah asin, sama dia tuh nyegerin. Jadi bisa makan banyak. Terus yang aku paling suka, tekstur kue tiaonya. Biasanya kalau di Jawa, teksturnya itu lebih putus. Kalau yang ini tuh kayak makan cimol, kayak makan ronde. Kalau kue tiao Jawa tuh warnanya kayak gini nih, kayak sate ini. Jangan-jangan ini sate Jawa nih, atau sate Madura? Yuk kita cobain yuk. Baunya sih iya. Banget. Yang aku suka dari bumbu-bumbu Jawa ya, sama kayak sate Madura, itu dia kecapnya itu kebakar juga, jadi karamelisasi. Kok dicampur enak banget nih. Kalau bagan si api-api kan daerah Riau ya, dia memang semuanya itu lebih nggak pakai kecap yang gelap warnanya, tapi lebih pakai kecap asin.
Maksudnya kecap gelap tuh warnanya memberikan rasa yang smoky, rasanya deep, rasanya earthy. Enggak, kalau bagan Siapi-Api, Riau itu sukanya yang lebih segar-segar kayak gini. Satenya enak banget. Kalau makan banyak juga nggak merasa kayak kenyang banyak tepung, karena rasanya itu light banget, seger tapi gurih, ditambah lagi kecapnya yang ngasih balance smokiness-nya dan kecap manis yang nggak ada di kue tiaonya ini. Jadi ini perfect match banget ya, sate sama kue tiao ini. Enak banget. Satenya nggak ngerti lagi, gurih, smoky, umami, cocok banget sama kue tiaonya juga. Ayo sekarang kita next apa nih? Nah, tadi kan kita udah cobain masakan bagan Siapi-Api campur sama sate yang mirip banget sama sate Madura sama Jawa. Dimana kalau sekarang kita menuju ke negara lain, Jepang. Soalnya aku dari tadi penasaran sama mayonesnya di sini. Aku punya perasaan karena tadi di kue tiaonya itu telurnya diganti sama tahu. Jangan-jangan di sini mayonesnya juga dia vegan juga. Kalau semuanya di sini vegan, berarti restoran ini benar-benar vegan mutlak.
nggak sih apa yang bikin aku jarang banget ke restoran Jepang? Yang pertama mahal, yang kedua seafoodnya itu sering banget kalau yang kita cari yang murah itu nggak fresh. Tapi kalau yang ini udah murah, fresh, udah pasti fresh lah ya, kan vegan. Loh, lihat, dalamnya juicy banget, kenyal. Udangnya berasa, minus amisnya. Dan harganya yang pasti terjangkau banget sama dompet aku. Dan ini nih saladnya, wah seger. Dan mayonesnya iya bener, dia tuh pakai vegan mayones. Tahu dari mana? Dia tuh nggak nyendal. Kalau kalau mayones beneran itu biasanya di aftertaste-nya itu ada sedikit lemak-lemak yang kita tahu lah kalau itu tuh telur, lemaknya telur. Beda sama lemak minyak nabati itu beda. Nah di situ nggak ada, jadi dia lebih plain. Dan ini mereka tuh bikinnya fresh from the fryer. Jadi kalau pesen langsung digoreng. Tahu dari mana? Ini crispy banget, nggak mungkin udah dari kemarin digoreng bisa se-crispy ini. Ini kentangnya juga nih, fluffy. Dalamnya juga. Tapi luarnya itu masih garing. Sebelumnya kita lapar dan mie-nya mekar, kita mendingan makan mie-nya dulu deh. Soalnya mie mekar tuh nggak enak. Tapi untungnya di Bagan Api-Api dan di Medan dan dimanapun juga biasanya memang dipisah kuahnya kayak gini, jadi aman ya. Dan jangan langsung dituang. Aku pernah makan bakmi sama teman aku, makan wonton mie juga kayak gini, dituang sama dia. Kita bisa kocorin dikit aja. Nanti sisanya kita akan makan seruput-seruput sambil kita makan mie-nya kering. Terus kenapa harus disiram? Supaya bisa diaduk aja. Wah. Wangi luar biasa. Wanginya tuh kayak wangi wangshui lada putih, gurih gitu loh. Sambalnya pedas nggak sih? Pedas. Pedasnya tapi gurih. Ini pedasnya itu kayak seger jeruk gitu loh. Kayak sambal jeruk. Wah mantep nih. Yuk kita cicipin. Keriting-keriting kurus, my favorite type. Last bite. Tiap kali makan mie itu kalau last bite sedih, sahabat Dai. Karena aku suka banget mie. Fun fact, aku pernah menang lomba 17 Agustus makan mie saking aku sukanya makan mie.
Gak nyangka aku bisa habis. Tepuk tangan buat diri aku. Jangan khawatir, meskipun mie habis. Di sini ada yang aku tunggu-tunggu banget. Ini salah satu makanan favorit aku sih. Bakut teh. Kalau oma aku sebutnya bakut cha. Karena cha itu bahasa Mandarinnya teh. Bener-bener dari teh soalnya dia kuahnya. Kok ada iganya? Lucu sekali, lihat deh. Tada! Dia kayak iga-igaan gitu. Tapi aku penasaran kuahnya dulu nih. Oh, interesting. Bukan seperti bakut teh yang aku tahu, tapi ada kesamaannya. Oh, ini enak ininya. Enak iganya. Apa ini? Jamur. Tutupan-tutupnya ternyata ada ini harus banget. Kalau bakut teh ini harus banget nih, ada kecap sama cabai potong. Kalau enggak tuh kayak makan tahu goreng tanpa cabai hijau, nggak afdol. Nambah nggak enak. Kita makan. Bertekstur banget yang ini, benar-benar kayak makan iga sapi ya. Oh iya, biasanya kalau aku makan bakut teh tuh aku selalu pairing sama nasi. Soalnya bakut tehnya kan panas-panas. Terus biasanya bakut teh tuh aku makan kalau lagi kayak musim hujan gitu kan. Pasti enaknya pakai nasi. Jadi kita cemplungin aja ya nasinya. Nah. Tada! Boleh juga nih ada udang. Mumpung ada cabai. Bentar, nggak kelihatan ya. Nih, mumpung ada cabai. Jadi yakiniku sahabat saya. Enak banget. Pedasnya tuh
nusuk. Langsung bangun sahabat Dae. Ternyata dia baku tehnya tuh beda sama yang aku biasa makan. Biasanya tuh rasanya gurih, rasa bawang, lada, sama kaldu, dah. Tapi yang ini, itu ada rasa tehnya kerasa banget, rasa herbalnya kerasa banget. Sebetulnya aku bukan orang yang suka makan terlalu herbal gitu ya, biasanya yang lebih light. Dan ini tuh pas banget lightnya. Dia nggak terlalu herbal juga, karena kalau terlalu herbal bisa pahit ya. Cuman kalau dia tuh rasanya lebih ke arah teh. Terus ada ini nih. Ini namanya goji berry. Bagus banget buat mata. Kebetulan dokter aku suruh aku makan banyak goji berry. Tapi aku nggak suka makan goji berry kalau diminum. Kalau dimasakan, ternyata enak. Karena dia tuh ada ciri khasnya manis-manis gitu. Sedangkan kuahnya tuh gurih. Jadi seru banget kita makan tiba-tiba dapet petasan-petasan kecil yang manis ini. Wah, nikmat banget. Sahabat Dae, bener-bener sahabat Dae harus cobain deh. Dimana lagi nyari baku teh yang vegan, bukan cuma vegetarian ya, tapi vegan dan nggak pakai bawang. Kan sahabat Dae langsung aja ke Teluk Gong nih, gampang banget dicarinya. Dan jangan lupa sahabat Dae, like, komen dan subscribe Cerita dan Rasa Dae TV dan nyalain tuh lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode berikutnya, dimana kita akan terus menjelajah ke gang-gang sempit, ke jalan raya besar, di mana masakan-masakan yang paling nikmat itu ada. Dan jangan lupa juga kita akan ngobrolin soal cerita di balik masakan-masakan itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makan enak, makan sehat. Dadah!